Halo Sobat Kifet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan belajar tentang pendahuluan seputar anatomi dan fisiologi ternak dengan saya tentunya Dr. Hewan Intan. Salam kenal untuk Sobat Kifet yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Pokok bahasan yang akan kita bahas dalam video ini yaitu pengertian, ruang lingkup, dan istilah-istilah lainnya dalam anatomi dan fisiologi. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian. Sobat Kifet di rumah sudah tahu belum apa itu anatomi dan apa itu fisiologi? Kalau belum, saya akan jelaskan satu-satu ya. Yang pertama yaitu anatomi. Anatomi adalah suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur dan morfologi makhluk hidup. Sedangkan fisiologi adalah suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang berbagai proses fisiologis atau fungsi tubuh makhluk hidup, baik yang terjadi pada tingkat sel, jaringan, maupun organ. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan anatomi dan fisiologi? Jadi teman-teman, anatomi dan fisiologi ini merupakan pengetahuan dasar dari ilmu kedokteran, kedokteran hewan, kesehatan masyarakat, peternakan, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, berikutnya adalah dasar-dasar dari fisiologi. Yang pertama yaitu sel sebagai unit dasar kehidupan organisme. Yang kedua adalah struktur dan fungsi sel, komposisi kimia sel, susunan cairan tubuh, komposisi cairan tubuh, gerakan larutan yang melewati membran. Nah, sampai di sini Sobat Kifet sudah paham belum terkait dengan pengertian anatomi dan fisiologi? Untuk memperjelas lagi, ini adalah perbedaan antara anatomi dan fisiologi. Untuk yang pertama, anatomi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur organ tubuh. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bentuk dan struktur organ tubuh. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari tubuh. Jadi kalau anatomi lebih ke mempelajari bentuk, struktur, sedangkan fisiologi mempelajari fungsi dari organ tubuh, baik sel, jaringan maupun organ. Kemudian yang kedua, anatomi dibedakan menjadi dua, yaitu gross anatomi dan mikroskopik anatomi. Di mana gross anatomi ini mempelajari struktur organ yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Sedangkan mikroskopik anatomi adalah mempelajari struktur tubuh yang memerlukan bantuan mikroskop. Makanya dinamai mikroskopik anatomi. Sedangkan fisiologi secara umum dibagi berdasarkan sistem organ tubuh, yaitu ada 10 di sini. Sistem pembungkus atau kulit, sistem kerangka, sistem perototan, sistem peredaran darah atau sirkulasi, sistem pencernaan, sistem syaraf, sistem pernafasan, sistem urinary, sistem hormonal, dan sistem reproduksi. Nah, Sobat Kifet, silahkan perhatikan gambar pada kedua sisi kiri dan sisi kanan. Di sini saya tulis gambar 1 dan gambar 2. Yang pertama di sini gambar 1 menunjukkan bagian-bagian dari sistem pencernaan. Lebih pasnya dia adalah struktur dari lambung ya. Di sini sangat jelas ada esofagus, ada retikulum, ada omasum, ada apomasum, ada rumen, dan ada usus halus. Nah, bisa kita simpulkan bahwa gambar pertama ini merupakan struktur dari sistem pencernaan. Sehingga gambar pertama merupakan sistem atau anatomi dari sistem pencernaan. Kemudian kita lihat dari gambar kedua. Grass consumed by an animal is crushed into. Nah, gambar kedua ini merupakan proses dari masuknya makanan mulai dari mulut hingga ke lambung. Sehingga bisa kita simpulkan juga bahwa gambar kedua ini merupakan fisiologi dari sistem pencernaan. Sampai di sini Sobat Kifet sudah paham belum?
Kalau sudah paham, mari kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup anatomi dan fisiologi. Secara umum, untuk sistem yang dipelajari sama ya, cuma bedanya kalau anatomi lebih ke mempelajari struktur, sedangkan fisiologi mempelajari fungsi atau kinerja dari organ-organ itu. Sedangkan ruang lingkupnya mulai dari sel, tulang, otot, pencernaan, pernafasan, reproduksi, syaraf, hingga sirkulasi darah. Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir yaitu istilah-istilah dalam anatomi dan fisiologi. Yang pertama adalah pemberian nama dalam anatomi sistematik. Yang pertama, sistem kerangka, sistema skeleton. Nama ilmu yang mempelajari osteologi, organ utama yang dipelajari adalah tulang. Yang kedua, persendian, sistema articularis, nama ilmunya artrologi, organ utama sendi. Yang ketiga, otot, sistema muscularis, nama ilmunya miologi, organ utama yang dipelajari adalah otot. Yang keempat, pencernaan, sistem digestoris, nama ilmu splanknologi, organ utama lambung dan usus. Yang kelima, pernafasan, sistem respiratoris, nama ilmu yang mempelajari splanknologi, organ utama paru dan saluran udara atau saluran pernafasan. Yang keenam, uropetik, sistema uropetika, nama ilmu splanknologi, organ utama ginjal dan bladder. Nomor 7, reproduksi, sistema reproduksi, nama ilmu splanknologi, organ utama yang dipelajari adalah ovarium dan testis. Yang kedelapan adalah sistem endokrin, sistema endokrin, nama ilmu endokrinologi, organ utama glandula endokrin. Yang kesembilan adalah syaraf, sistema nervorum, nama ilmu yang mempelajari neurologi, organ utama otak, corpus spinalis, dan spinal. Yang ke-10 adalah sirkulasi, sistema sirkulatoris, nama ilmunya adalah angiologi, organ utama yang dipelajari adalah jantung dan pembuluh darah. Yang ke-11 adalah integumen, sistema integumentum, nama ilmunya dermatologi, organ utamanya kulit. Kemudian yang terakhir adalah sensoris, sistema sensoris, nama ilmunya estesiologi, organ utama adalah mata dan telinga. Selanjutnya adalah deskripsi istilah anatomi. Yang pertama, kranial dan anterior. Kranial dan anterior ini menunjukkan arah menuju kepala, ke depan. Kemudian yang kedua, kaudal dan posterior, yang artinya ke arah ekor atau ke arah belakang. Selanjutnya, rostral dan kaudal. Rostral ini artinya hidung, sehingga rostral dan kaudal ini istilahnya digunakan di daerah kepala yang artinya hidung, ke arah hidung, dan ke arah ekor atau kaudal. Kemudian bidang median membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri sama persis sama besar. Sedangkan bidang sagital merupakan bidang yang arahnya sejajar dengan bidang median. Selanjutnya, bidang transversal merupakan bidang yang terletak tegak lurus bidang median dan membagi tubuh hewan menjadi bagian kranial dan bagian kaudal. Sedangkan yang terakhir, bidang frontal, yang artinya tegak lurus terhadap bidang median atau transversal, membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah atau dorsal dan ventral. Selanjutnya, medial berhubungan dengan atau ke arah bidang median. Jadi berhubungan dengan atau ke arah bidang median. Selanjutnya, lateral kebalikan dari medial, arahnya menjauhi bidang median atau tengah tubuh. Selanjutnya, dorsal ke arah menuju atau ke arah tulang belakang, jadi ke arah punggung. Sedangkan ventral menjauhi tulang belakang atau menjauhi punggung, mungkin ke perut kalau hewan ya. Selanjutnya, profunda dan internal menunjukkan daerah dekat pusat tubuh hewan. Superficial dan eksternal menunjukkan di daerah dekat kulit atau permukaan tubuh paling luar. Sedangkan proksimal relatif lebih dekat dengan suatu bagian, biasanya tulang belakang, dan ini digunakan untuk petunjuk bagian ekstremitas atau alat gerak tubuh.
Yang terakhir distal. Distal ini arah yang menunjukkan lebih jauh dari tulang belakang. Nah, ini merupakan gambaran dari bidang sebagai petunjuk istilah tadi. Yang pertama di sini ada median. Median ini membagi sama persis bagian kiri dan bagian kanan. Kenapa kok tidak ke sini? Tidak di sebelah samping membaginya median. Kalau kita membagi median sebelah samping, bagian antara kiri dan kanan tidak sama persis. Jadi ngerti ya untuk median. Kemudian selanjutnya frontal. Frontal ini dari depan ke belakang, dari kranial ke kaudal. Kalau frontal ini di bagian depan. Kalau di sini bagian kaudal, frontal atau kranial istilahnya. Jadi agak arah depan. Selanjutnya transversal. Transversal ini membagi tegak lurus dengan arah median. Jadi dia membelah bagian median. Nah, mungkin itu saja Sobat Kifet untuk materi pada video kali ini. Jangan lupa terus nonton video-video lainnya karena insya Allah sangat bermanfaat bagi Sobat Kifet khususnya. Terima kasih saya ucapkan. Sedikit pantun dari saya, singa mengaum di pegunungan, citah lari ketakutan. Mohon maaf atas kesalahan lahir batin sebelum berpamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.